Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan makin luar biasa dan makin semangat insyaallah ya, anak-anak ya. Alhamdulillah, liburan sudah kita lalui bersama dan kita kembali lagi dalam materi sirah pada kesempatan kali ini. Masih bersama dengan Ustadz Oki yang insya Allah akan membersamai teman-teman semuanya, anak-anak inspirator dan anak-anak motivator dalam video pembelajaran sirah kedepannya. Dan untuk pembahasan kita kali ini akan kita bahas tentang kisah sahabat Amr bin Ash. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, dalam video pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajarannya adalah kita memahami kisah sahabat Amr bin Ash. Dan untuk itu, anak-anak, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Amr bin Ash ini mempunyai nama lengkap yang bernama Amr bin Ash bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Syahm. Dan juga Amr bin Ash ini lahir di kota Mekah pada tahun 51 sebelum Hijriah atau pada tahun 573 Masehi. Dan Amr bin Ash ini adalah salah satu sahabat yang telat masuk Islam. Jadi Amr bin Ash ini masuk Islam itu telat, tidak bersama dengan orang-orang as-sabiqun awalun yang lainnya. Jadi as-sabiqun awalun yang perlu kita ketahui bersama, yang sudah kita ketahui bersama adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sedangkan Amr bin Ash ini adalah sahabat yang itu telat masuk Islamnya. Amr bin Ash dijuluki, ada yang tahu anak dijuluki siapa? Iya, dijuluki Abu Abdillah dan Abu Muhammad. Jadi dia dijuluki sebagai Abu Abdillah dan Abu Muhammad ini dikarenakan dia mempunyai dua anak yang bernama Abdillah dan Muhammad. Amr bin As juga seorang pedagang profesional. Ya, dia juga sekarang pedagang profesional. Dia pernah mengunjungi, ketika berdagang, dia pernah mengunjungi Syam, Yaman, Mesir, dan Ethiopia untuk berdagang ya. Jadi Amr bin As berdagang pernah mengunjungi negara-negara, Ustaz sebutkan lagi, Syam, Yaman, Mesir, dan Ethiopia. Anak-anak semuanya, Amr bin As adalah salah satu ahli penunggang kuda kaum Quraisy. Jadi beberapa keahlian atau keutamaan dari Amr bin As. Yang tadi pertama itu adalah dia adalah seorang pedagang profesional. Yang kedua adalah dia adalah seorang ahli penunggang kuda kaum Quraisy. Dengan ahlinya itu dia pernah ditunjuk oleh orang-orang Quraisy untuk menjadi salah satu pasukan yang sangat elit di kalangannya. Kemudian Amr bin As juga seorang yang pandai bersyair. Yang ketiga, ya, saking banyak syairnya yang sudah dihafal, ya, dia juga terhitung sebagai salah satu orang yang sangat cerdik, orang yang sangat pandai dan juga orang yang sangat pemberani. Oleh karena itu, ia pernah dikirim oleh kabilah Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi di Ethiopia, yang saat ini kita kenal negaranya adalah negara Afrika. Jadi Amr bin As ini pernah dikirim oleh kabilah Quraisy menghadap Raja Najasyi di Ethiopia untuk menolak kaum muslimin yang mendatangi negaranya. Jadi pada waktu kisah awal-awalnya, kaum muslimin pernah disuruh atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah, yaitu hijrah pertama, dan dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Dan di situ juga ya Amr bin As disuruh oleh kabilah Quraisy, oleh pemimpin-pemimpin Quraisy untuk bagaimana menghadangi
kaum muslimin, supaya kaum muslimin ini dipulangkan lagi ke Arab, yaitu ke Mekah, seperti itu. Dan kebetulan juga Amr bin As ini adalah sahabat karibnya, yaitu Raja Najasyi. Jadi sudah sangat kenal. Nah, ini menjadi tantangan kaum muslimin. Inilah yang menjadikan Amr bin As ditunjuk oleh kabilah Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi di Ethiopia untuk menolak kaum muslimin yang mendatangi negaranya. Akan tetapi, ternyata setelah terjadi negosiasi, meskipun Amr bin As yang pandai bersyair, ya kan, cerdik, pandai bernegosiasi, dan juga pandai berkata-kata, sehingga itu yang membuat kaum muslimin merasa ragu pertama-tama. Tapi dengan keahlian dari Ja'far juga, seorang paman Rasulullah, ini yang membuat Amr bin As juga kewalahan, anak-anak. Ya, ini yang membuat Amr bin As kewalahan. Dan di kedatangan yang pertama, Amr bin As membujuk untuk supaya Raja Najasyi memulangkan kaum muslimin ke negaranya, yaitu ke Mekah. Akan tetapi di situ dijawab habis oleh Ja'far, ya, Ja'far bin Abdul Muthalib. Kemudian di hari yang kedua, Amr bin As dengan kecerdikannya, dengan kepandaiannya, saat ini membawa hadiah, ya kan, membawa hadiah kepada Raja Najasyi, kemudian menanyakan tentang Isa putra Maryam, ya kan, pada waktu itu. Dan akhirnya dijawab juga dengan kecerdakannya oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Dan akhirnya Raja Najasyi tidak mengabulkan permohonannya dan menolak Amr bin As mentah-mentah. Karena jawaban dari Ja'far bin Abdul Muthalib itu sesuai dengan kitab dari Raja Najasyi atau keyakinan dari Raja Najasyi. Baik anak-anak, itu kurang lebih yang bisa Ustaz Toki sampaikan. Tadi kita belajar tentang kisah sahabat Amr bin As, ya kan, sebelum dia masuk Islam. Jadi ada beberapa keutamaan dari Amr bin As. Ada yang masih ingat apa saja tadi? Ya, yang pertama, dia adalah seorang pedagang yang profesional. Kemudian yang kedua adalah dia adalah salah satu ahli penunggang kuda kaum Quraisy. Dan yang ketiga, dia adalah seorang yang pandai bersyair. Dan yang keempat, dia adalah salah satu orang Arab yang cerdik, pandai, dan pemberani. Demikian yang bisa Ustaz Toki sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi seorang pedagang yang profesional. Kita juga bisa mengambil hikmahnya. Kita menjadi orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai, dan juga orang-orang pemberani. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali, Jimbaran.